Buyut Abah itu dipercaya salah satunya menjadi Dewan Mustasar orang Cimanu. Nah ini pun Abah suka bongkar juga. Nah, pernah Abah usulkan juga ke salah satu tokoh Ansor, cobalah kita ini datang berkunjung berziarah ke tokoh-tokoh NU dulu, ke Dewan Mustasar. Nah, Buyut Abah makamnya di Kalu Kacang, Batu Bantal Cimanu. Dia Dewan Mustasar, asli orang Cimanu. Nah, Dewan Mustasar, belum yang lainnya. Hanya saja memang betul tadi, minimal kita menghormati jasa para NU yang dulu, Dewan Mustasar. Iya, jangan dilupakan. Kita jarahi. Terus kaitan peran Nahdlatul Ulama ini dalam kebangsaan ini kan sudah teruji oleh sejarah ini, Abah. Kemudian saya lihat di beberapa basis pondok pesantren ya memang ngaji sangat diharuskan bahwa boleh ilmu. Tapi kenapa yang para kiai yang sudah jadi mukri di masing-masing habitatnya atau lingkungannya tidak memaparkan sejarah dulu gitu, bagaimana NU bisa merebut kemerdekaan, bagaimana NU waktu itu difatwakan oleh Hadratus Syekh beserta para alim ulama NU untuk berjihad. Nah ini sehingga begitu mudah ada paham bawaan dari luar negeri masuk ke lingkungannya, begitu aja diterima, padahal cuma casing ujung-ujung, gamis, pakai jubah, berjenggot, gitu. Ngomongnya soal agama. Ini betapa tentunya ini apa lingkungan di tiap-tiap desa ini kurangnya membuka sejarah dulu gitu, baru mengaji tentang fan fikih atau fan lain. Menurut Abah gimana? Ya begini, saya kira banyak juga sih di ulama-ulama kita yang berpaham tentang Ahlussunnah wal Jamaah dan orang itu yang menjelaskan tentang perjuangan NU kebangsaan, tetapi memang secara formil jarang adanya simposium atau memang jarang, tetapi non formil di rumah masing-masing kadang-kadang suka ada. Kita cerita tentang bagaimana perjuangan Syekh Wahid Hashim, Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Asbullah. Kadang kita juga, Abah juga suka, yang lain juga suka. Abah sering investigasi ke pondok-pondok NU. Ketika kita ngobrol juga ada. Tetapi secara resmi memang khususnya di Banten ini jarang diadakan. Mestinya memang diadakan setengah tahun sekali, ada simposium, ada temu para tokoh NU, kita buka lagi lembaran sejarah perjuangan tokoh ada gitu. Dan ini menarik juga. Nah, mudah-mudahan ke depan para tokoh ulama NU ini juga belajar tentang sejarah. Mungkin juga karena mereka tidak terlalu memahami sejarah perjuangan sehingga jaranglah mereka bicara tentang perjuangan. Nah kalau Abah sendiri sih sering ya, kalau ada yang kesini ketika bicara NU sering menceritakan tentang perjuangan tokoh NU, khususnya di Banten, karena kebetulan Ustadz Buyut Abah nih bernama Kiai Haji Siroj, orang Cimanu. Ini ketika NU pertama kali dibentuk di Banten, yang dihadir oleh Kiai Haji Wahab Asbullah, yang saat itu yang jadi ketuanya Kiai Haji Mas Abdurrahman. Kebetulan Buyut Abah yang jadi Dewan Mustasar. Kiai Haji Siroj Cimanu dengan Kiai Haji Sulaiman, buyutnya Haji Siroj Makwi Labuan, dengan Kiai Haji Arsyad, kakeknya Ki Ma'ani, kakeknya Haji Hamdi. Nah, itu Buyut Abah ada di situ, Dewan Mustasar. Saat pembentukan NU di Banten dihadir juga oleh ulama-ulama yang ketika itu ulama menjadi wali sekarang, contoh Syekh Asnawi, Syekh Husain, Syekh Rian juga hadir. Nah, Buyut Abah itu dipercaya salah satunya menjadi Dewan Mustasar orang Cimanu. Nah ini pun Abah suka bongkar juga. Nah, pernah Abah usulkan juga ke salah satu tokoh Ansor, cobalah kita ini datang berkunjung berziarah ke tokoh-tokoh NU dulu, ke Dewan Mustasar.
Nah, Buyut Abah makomnya di Karu Kacang, Batu Bantal Simangun. Dia Dewan Mustasar, asli orang Simanung. Nah, Dewan Mustasar, belum yang lainnya. Hanya saja memang betul tadi, minimal kita menghormati jasa para NU yang dulu, Dewan Mustasar. Iya, jangan dilupakan. Kita jarahi makom buyut aja itu seorang Dewan Mustasar, seorang ulama di zaman dulu, bukan ulama KW. Kemarin Abah kesana itu sudah hilang. Kenapa? Karena tidak ada yang ngurus. Abah ketika itu kan masih muda, belum tahu NU. Tidak ada yang ngurus. Itu maaf makomnya ditimbun sampah oleh masyarakat. Dibongkar oleh Abah sekarang, baru ketahuan desanya ini insya Allah mau diperbaiki. Itu tokoh NU, Dewan Mustasar, bukan ulama KW. Yang diangkat jadi Dewan Mustasarnya pun dihadiri oleh wali-wali, Syekh Nabi Saringin, Syekh Hussein Carita, Syekh Uyani. Nah, terbangkali ini menarik, karena ini harus jadi pelajaran. Mestinya NU Banten itu cobalah menghormati tokoh-tokoh NU, Dewan Mustasarnya di mana makomnya, korkan oleh kita semua, diungkap sejarah kehidupannya, sehingga cucu-cucunya pun senang. Abah sebagai cicitnya kemarin tanda tanya, wah kenapa ini makom buyut saya? Tapi Abah tidak menyalahkan orang NU, menyalahkan keluarga Abah sendiri, tapi Abah urus sendiri. Seperti itu. Seperti itu. Nah, itu harus dibongkar di Banten. Abah juga baru tahu bahwa Abah ini cicitnya Dewan Mustasar NU, cicitnya Kiai Haji Siroj, ya baru 2 tahun kesini. Baru 2 tahun kesini nggak tahu, karena memang nggak ada sejarah yang mempublikasikan. Itu Hubungan dengan kondisi seperti itu, Pak, dan kira-kira menurut Abah perlu nggak ada museum Nahdlatul Ulama di Banten? sangat penting agar NU tidak hilang, agar bentuk perjuangan NU dan tapak-tapak dan tempat perjuangan ada di Banten. Nah, ini harus diusulkan, harus agar NU makin bangkit. Kira-kira kalau Abah mempelopor gitu, kira-kira ada waktu nggak itu, Pak? Insya Allah nanti kita bicara dengan beberapa tokoh NU di provinsi Banten ini. Insya Allah semoga Allah ridho kita. Nanti kita musyawarahkan, kita bahas, dan itu penting. Memang harus ada. Kalau ada ini ada khusus gedung NU khusus. Iya. Ada museumnya, ada Tempat untuk seminarnya. betul ada harusnya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Kita berdoa aja. Iya. Ya.